5, 4, 3, 2, 1. COVID-19 sempat melanda Indonesia mulai Maret 2020 silam. Pada akhir tahun 2021, saat masih masa pandemi COVID-19, Nurito dipercaya menjadi Ketua RW 2 Cilangkap. Sejak dipercaya memimpin RW 02 Cilangkap, ia bersama jajarannya mulai dari pengurus RT, RW, LMK, PKK, dan Karang Taruna, mulai memperhatikan lingkungannya. Misalnya, saat masa pandemi, ia mengajukan permohonan bantuan sembako bagi warga yang terpapar COVID ke Pemprov DKI. Tak ada yang terlewatkan satupun, baik orang kaya maupun tidak mampu. Mereka mendapatkan bantuan sembako maupun obat-obatan. Tujuannya hanya satu, agar mereka tidak keluar rumah, karena dikhawatirkan akan memaparkan virus COVID-19 ke warga lainnya, dan menambah jumlah warga terdampak. Sehingga kebutuhan mereka harus terpenuhi selama menjalani isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. Tolong bilangin ya, ini dari dinas sosial, ya. Selama menjadi Ketua RW 2, Nurito yang bekerja di Dinas Kominfotik DKI Jakarta, aktif dalam kegiatan wilayah dan berorientasi terhadap warga serta para kader PKK. Seperti halnya kerja bakti, bercocok tanam, atau panen di lahan pertanian perkotaan atau urban farming. Program ini digagasnya bersama dengan pihak Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, dan Sudin KPKP Jakarta Timur. Tentunya kegiatan ini melibatkan peran serta pengurus RT, RW, LMK, kader PKK, Karang Taruna, FKDM, dan unsur masyarakat lainnya. Saya apresiasi nih, Pak RW 2 kita di Cilangkap ini cukup bersemangat dan bisa menggerakkan warga. Inspirasi lah ya Pak RW. Saya ucapkan terima kasih kepada warga RW 2 Cilangkap ini yang kompak. Beberapa sasaran saya lihat berhasil di sini. Pertama, kebersihannya kita bisa antisipasi. Kedua, penghijauannya jalan. Yang ketiga, keguyuban warga. Sementara, dalam hal pembangunan infrastruktur di wilayah, Nurito yang memiliki posisi strategis bertugas di Dinas Kominfotik DKI, memiliki kedekatan dengan para pejabat di pemerintah kota Jakarta Timur. Hal ini rupanya juga menjadi peluang untuk melakukan lobi-lobi ke pejabat agar pembangunan infrastruktur di wilayah RW 02 dapat dirasakan warganya. Salah satunya dalam mengatasi permasalahan banjir dan genangan. Pada November 2022, ia mengajukan permohonan pembangunan saluran air sepanjang 383 meter di Jalan Waru hingga ke Jalan Basuki II. Menariknya, permohonan ini diajukan hanya melalui secarik surat tanpa melalui usulan musrenbang. Sebelumnya, warga sudah mendambakan dan mengimpikannya selama 15 tahun yang lalu agar saluran air dibangun di Jalan Waru, namun tak terwujud. Kami sebagai warga RT 4 khususnya ini RW 2 Kelurahan Cilangkap sangat bangga sekali, senang. Karena sebelum dibuat ini, aliran air dari sana tuh kan 2 kampung nih, RT 4 tapi 2 kampung. Kadang-kadang mampet banjir. Kenapa? Pipanya kecil. Nah, dengan adanya saluran yang baru ini selebar 60 cm, wah lancar alhamdulillah. Terima kasih loh PRW 2 kita juga apa LMK kita. Sudah ada saluran air yang intinya untuk musim penghujan sudah tidak akan terjadi
banjir. Terima kasih Pak RW. Saluran air jadi lancar, nggak mampet-mampet. Oh, gitu. Terus air hujan juga nggak ngalir terlalu banyak ke depan rumah kita. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya ya. Terima kasih buat Pak RW, buat para kerja bangunan. Setelah warga merasakan manfaat dari saluran air, terutama saat musim penghujan, pada November 2023 lalu, Nurito melanjutkannya dengan usulan pengaspalan jalan. Kemudian ini juga sebelumnya sudah banyak usulan ya, antara lain dari surat Pak RW, Musrenbang, juga alhamdulillah terlaksana ya. Jadi setelah pekerjaan saluran langsung perbaikan jalan. Kepemimpinan Pak Nurito ya, bahwa memang cukup aktif ya, di Musren juga banyak usulan. Dan memang untuk kebutuhan warga, ya kami apresiasi lah. Insya Allah kami tidak lanjuti yang memang sesuai dengan kebutuhan ya, bukan dengan sesuai keinginan ya. Kemudian, pada tanggal 3 Februari 2023, Nurito dan segenap pengurus RT RW, LMK, PKK serta didukung penuh oleh seluruh lapisan masyarakat, sepakat untuk merenovasi kantor Sekretariat RW yang berada di Jalan Giri, Kencana RT 007. Peletakan batu pertama menghadirkan banyak pejabat di jajaran pemerintah kota. Mulai dari Wali Kota Jakarta Timur, M. Anwar, Wakil Wali Kota, Hendra Hidayat, Sekretaris Kota Freddy Setiawan, dan anggota DPRD DKI, Karyatin Subiantoro kala itu. Kemudian Ketua TPPKK Kota Jakarta Timur, Diah Anwar, Camat Cipayung Panangaran Ritonga, PLT Lurah Cilangkap Edi Sofyan Latif, hingga para ketua RW dan LMK sekelurahan Cilangkap dihadirkan. Hari ini saya berterima kasih dengan Pak RW 02 Kelurahan Cilangkap beserta jajarannya Kecamatan Cipayung yang telah berupaya untuk merenovasi Sekretariat RW 02 Cilangkap. Tentunya ini bukan hal yang mudah ya di saat pandemi Covid. Beliau berani berencana merenovasi dan hari ini memang groundbreaking peletakan batu pertama akan merenovasi 2 lantai. Tentunya ini dibangun direnovasi uang swadaya masyarakat. PKK Jakarta Timur, berjaya, sukses dalam berkarya. Yes, yes, yes. Oke. Sungguh hal yang tak biasa. Prosesi peletakan batu pertama pembangunan Sekretariat RW dihadiri oleh seorang wali kota dan jajarannya. Semua ini dikarenakan Ketua RW 02 Nurito mempunyai hubungan emosional dan kedekatan yang baik dengan para pejabat pemerintahan daerah di Jakarta. Meski belum rampung benar, kantor Sekretariat RW itu kini sudah menjadi 2 lantai. Kini Sekretariat RW sudah dirasakan manfaatnya oleh warga. Nurito memang dikenal sebagai sosok yang humble di berbagai kalangan. Dengan para ketua RT, LMK, kader PKK, Dasawisma dan Jumantik pun, Nurito terus menjalin kerjasama demi menciptakan lingkungan dan warga yang harmonis. Sang istri, Wiharti pun selaku ketua PKK RW 02, sangat aktif dalam kegiatan wilayah. Ya ini sebenarnya kan hanya menggerakkan warga biar mereka seperti dulu lah aktif lagi dalam giat kerja bakti, Pak. Tuh ini saya lihat sudah keliling berapa RW, alhamdulillah mereka pada semangat untuk melakukan giat gotong royong. Tak sampai di situ, masih dalam hal tata wilayah dan solusi mengatasi banjir. Pada Oktober 2023, ia kembali mengupayakan merealisasikan pembangunan saluran air sepanjang 669 meter di Jalan Giri Kencana sisi barat. Titiknya mulai dari perbatasan wilayah RT 5 dan 6 berbatasan dengan wilayah RW 3 dan RW 6. Kita masih berantakan ya, airnya mengalirnya dari warga atau penduduk itu airnya masih mengalirnya masih sembarangan sehingga Pak RW membuatkan saluran ini biar tertata dengan rapi, akhirnya lari ke sungai dan ke waduk. Alhamdulillah dengan ada proyek ini, semoga jalan di RT 7, RT 6 semua lancar terkendali.
tidak ada kendala untuk banjir lagi. Ya buat RT RW yang udah ngusahain gitu lah maksudnya. Biar lebih baik itu maksudnya jalanannya kurnya. Ternyata ia juga berupaya membantu warganya yang membutuhkan pertolongan. Yakni pada akhir Juli 2024, ia berupaya memperjuangkan pencairan klaim jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan kader Dasawisma RT 1 Ita Handriani yang meninggal dunia pada 9 Januari 2024 lalu. Masalah administrasi menjadi kendala utama Abdul Rajab, suami dari almarhumah Ita Handriani, sebagai ahli waris untuk pencairan dana santunan kematian sebesar 42 juta rupiah tersebut. Nurito pun meminta bantuan pada Wali Kota Jakarta Timur, M. Anwar, agar dana tersebut dapat dicairkan. Alhasil pada 1 Agustus lalu, dana tersebut dapat dicairkan dan diterima utuh oleh ahli warisnya. Datanglah Pak RW saya membantu, udah yuk kita jalan gitu. Akhirnya saya urusin dengan macam-macam, juga surat pernyataan bahwa anak saya yang 2 meninggal, dia urusin dengan bukit pernyataan langsung. Ya alhamdulillah, ya, alhamdulillah buat tambahan-tambahan buat anak-anak kuliah. Selanjutnya, jelang masa akhir jabatannya, Nurito bersama pengurus RT, LMK, PKK, Karang Taruna, FKDM, dan masyarakat lainnya merealisasikan penataan lahan tidur menjadi urban farming di wilayah RT 5. Lahan seluas kurang lebih 200 meter itu kini ditanami sayur mayur jenis kangkung, singkong, pare, dan lainnya. Di tahun ketiga kepemimpinannya, sudah cukup banyak perubahan dan kemajuan di wilayah RW 2 Cilangkap. Sepatutnya kita sebagai warga mengucapkan terima kasih atas segala apa yang telah dikerjakannya untuk lingkungan. Walau Nurito sebagai seorang warga pendatang yang baru tinggal di Cilangkap sejak akhir tahun 2015 silam. Terima kasih saya ucapin kepada Kepala Ketua Lingkungan RT RW. Saya sebagai warga hanya bisa membantu doa saja, itu saja Pak. Betul. Ya sudah berfungsi, alhamdulillah. Jadi nggak ada cerita air yang menggenang nggak. Ya. Dari dulu emang kayak punya saluran, tapi alhamdulillah karena dilaksanakan dari Pak RT, dari Pak RW, jalanan jadi kagak berenang, jadi lurus ke sana ke depan. Buat Pak RT, Pak RW terima kasih udah ngajuin buat saluran air gitu, biar airnya lancar. Sementara, untuk menghibur anggota kepengurusan di bawahnya, Nurito acapkali mengajak para kader PKK, pengurus RT RW, LMK hingga FKDM, Karang Taruna dan PPSU untuk jalan-jalan ke kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat melalui program Family Gathering. Tentunya, ini sebagai refleksi dari banyaknya kegiatan yang ada di wilayah RW 02 Cilangkap. Kita berharap semoga wilayah RW 02 Cilangkap tetap kondusif, warganya guyup, rukun, dan menjunjung tinggi kebersamaan. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Merdeka.